Yang kita lanjutkan tentang kajian Ihya, masih menyangkut fadilatul wudu, fadilatus sujud, fadilah sujud. Yang mungkin sedikit maklumat menyangkut tentang sujud. Sujud dalam fikih Islam yang dibagi ada beberapa sujud. Yang pertama sujud dalam salat, ini ma'ruf. Sujud yang dilakukan ketika salat. Yang kedua ada namanya sujud asyukur. Sujud syukur artinya sujud yang dilakukan ketika mendapat nikmat yang tidak disangka sebelumnya. Lagi-lagi duduk, lagi-lagi pusing, tiba-tiba ada masuk uang. Yang dulu kita butuh uang, ada orang mengutang dulu misalkan 10 juta, udah 10 tahun, 20 tahun kita udah lupa itu utang. Tiba-tiba kita lagi butuh uang, masuk chat dari dia, "Pak, maaf, ini saya mau bayar utang 10 juta. Wah, nah itu kita sangat lagi membutuhkan. Tiba-tiba masuk ada yang bayarin utang, lunasin utang. Nah, itu nikmat yang tidak pernah disangka sebelumnya. Nah, itu sunnah sujud syukur. Ataupun sujud syukur yang kedua disunnahkan ketika kita terbebas dari bala yang seharusnya kena. Contoh, misalkan kita punya toko, kiri kanan depan belakang semua terbakar, toko kita aman. Nah, ini juga sunnah sujud syukur. Misalkan kita tabrakan, boom, tapi alhamdulillah badan kita selamat, enggak lecet, enggak luka. Nah, ini juga disunnahkan sujud syukur. Ini ketika kita terbebas dari bala yang seharusnya kena. Nah, ini sunnah sujud syukur. Dua itu. Jadi, masalah nikmat disyaratkan nikmat harus yang tidak disangka sebelumnya. Artinya kalau misalkan kita pegawai negeri, tanggal 1 masuk gaji, masuk uang, ini nikmat. Masuk uang nikmat. Tiba-tiba masuk tanggal 1, sunnah sujud syukur. Tidak. Dan memang jatahnya kita seperti itu. Kita kerja bangunan, sore hari dapat uang 100.000, giliran sore hari dikasih uang 100.000. Sunnah sujud syukur. Tidak. Karena itu nikmat memang sudah di awal kita sudah tahu ntar jam sekian masuk uang. Nah, itu sudah tidak disunnahkan sujud syukur. Jadi sunnah sujud syukur ketika datang nikmat yang tidak disangka sebelumnya. Walaupun sudah diharap, walaupun kita sedang mengharapkan itu. Sekarang kita sedang mengharap, Allah saya butuh uang sekian. Tiba-tiba datang. Nah, ini sunnah sujud syukur. Sunnah syukur walaupun nikmat itu sudah kita harapkan sebelumnya, tapi ketika datangnya tidak disangka. Nah, sunnah sujud syukur. Yang kedua, sujud yang disunnahkan juga namanya sujud tilawah. Sujud tilawah. Ini sujud tilawah boleh dilakukan ketika salat atau ketika di luar salat. Sujud tilawah ataupun sujud sajadah. Sujud sajadah yaitu sujud yang dilakukan ketika membaca atau mendengar ayat-ayat sajadah. Ayat sajadah bukan cuma yang kita baca di pagi Jumat, innama yu'minu bi ayatina. Banyak, ada 14 ayat sajadah, termasuk di surah Al-Alaq, fasjudu waqtarib, sunnah sujud syukur. Sunnah sujud syukur. Fasjudu lillahi yang di surah, ada juga surah Al-Qamar kalau enggak salah, itu juga disunnahkan sujud syukur. Banyak di surah Al-Hajj ada dua tempat sunnah sujud syukur, termasuk surah Al-Anfal, surah Al-Anfal juga ada tempat disunnahkan sujud syukur. Sujud syukur. Jadi banyak tempat yang di akhir surat Al-A'raf, akhir surat Al-A'raf itu ada ayat sajadah. Mungkin di mushaf ada tanda sajadah, ada tanda di mushaf. Di surat sajadah, sujud sajadah ataupun sujud tilawah, yaitu sujud yang dilakukan ketika membaca atau mendengar dibaca ayat sajadah, mendengar ayat sajadah.
Selain sujud yang dua ini tidak dibolehkan lakukan. Enggak boleh sujud tanpa alasan. Sujud enggak ada sebab kita sujud, enggak boleh. Enggak boleh melakukan ibadat tanpa disyariatkan. Karena ibadat sujud ini ibadat yang sudah dirinci oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda halnya ibadat yang tidak dirinci seperti bersedekah. Kalian berbuat baik, bersedekah. Itu enggak ada rincian oleh Allah. Mau sedekah apa saja terserah. Mau sedekah 1.000, 2.000, 500. Mau sedekah kambing, mau sedekah sapi, mau sedekah uang. Jadi Allah tidak merinci ibadatnya. Tapi ada sebagian ibadat yang dirincikan oleh Allah seperti halnya sujud. Jadi sujud yang boleh dilakukan yaitu sujud ketika salat atau sujud syukur dan sujud tilawah. Selain itu enggak boleh sujud, enggak ada sujud, enggak ada sebab. Tiba-tiba sujud, kenapa sujud? Enggak ada, saya sujud aja. Enggak boleh. Tidak diperbolehkan. Itulah hal yang menyangkut tentang sujud. Jadi sujud yang dimaksud di sini bukan cuma sujud ketika salat, termasuk sujud ketika sujud syukur, ketika mendengar atau membaca ayat sajadah. Kemudian Imam Al-Ghazali melanjutkan mengutip beberapa hadis yang menyangkut tentang fadilah sujud, kelebihan sujud. Yang terakhir kemarin hadis yang kita baca yaitu hadis riwayat Sayyidina Muslim. Inna aqraba ma yakunu al-'abdu min Allah ta'ala an yakuna sajidan. Yang paling dekat hal seorang hamba kepada Allah. Jadi waktu momen yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala an yakuna sajidan, yaitu ketika ia sedang sujud. Waktu sedang sujud, ini waktu yang paling dekat seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, yang artinya saat itu berusaha sebanyak mungkin untuk memperbanyak doa sebanyak mungkin. Banyakin doa, marhaba. Berapa rakaat? Atau sekali aja? Oh, sekali aja. Ini sujud harus wudu. Jadi sujud syukur, sujud tilawah syaratnya seperti syarat salat. Harus dalam keadaan suci. Makanya kayak pemain bola, ya satu sisi alhamdulillah bagus, mereka menampakkan kerana mereka muslim. Tapi yang jadi masalah kadang-kadang celana pendek sujud syukur. Nah, ini jadi masalah. Ataupun kadang tanpa wudu sujud syukur. Nah, ini juga kesalahan fatal. Haram melakukan sujud sedangkan kita tidak cukup syarat. Contoh misalkan kita melakukan salat tanpa wudu, salat sunat tanpa wudu, haram melakukan salat tanpa wudu. Ataupun kita lakukan salat dalam keadaan telanjang, terbuka aurat. Kalau hukumnya haram, tidak boleh. Walaupun kita harapnya pahala, tapi hukumnya kita mendapatkan dosa. Nah, jadi mungkin bagus ketika gol itu nikmat bagi mereka. Mungkin bagi kita kayak apaan sih? Mungkin bagi mereka itu gol ataupun masukkan bola ke gawang. Jadi nikmat yang paling besar bagi mereka. Silahkan sujud syukur, sunnah sujud syukur. Bisa kita katakan sunnah bagi mereka. Tetapi syaratnya harus sempurna syarat dan rukun. Harus dalam keadaan berwudu, kemudian dalam keadaan nutup aurat dan sempurna. Minimal sampai ke sini. Kalau celana bola turunin dikit lah, minimal lewat ini. Lewat lutut harus lewat. Tapi kalau di sini nih kelihatan paha, nggak asal. Jadi wudu syarat, sujud tilawah atau sujud syukur harus seperti syarat salat. Semua syarat salat berlaku di sujud syukur dan sujud tilawah. Bacaannya terserah. Sujud syukur, tapi ada sebagian ulama bacaannya seperti bacaan doa bacaan Sayyidina Allahumma salli Sayyidina Sulaiman. Allah yang sahih lupa sebentar. Bacaan doa Sulaiman, Allahumma salli ala Muhammad. Iya. Falamma ra'ahu mustaqirran 'indahu
qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Ini Sayyidina Sulaiman ini kalam ataupun perkataan Sayyidina Sulaiman ataupun doa Sayyidina Sulaiman ketika beliau melewati semut-semut. Subhanallah, salah satu kelebihan mukjizat yang diberikan oleh Allah ke Sayyidina Sulaiman, bisa memahami bahasa binatang. Jadi kata dia, falam hatta idza ataw ala wadi naml. Jadi giliran Sayyidina Sulaiman bersama kaumnya melewati tempat mungkin sarangnya semut. Wadi naml, qalat namlah, berkata salah satu semut, mungkin ketuanya raja semut. Apa maksud? Ratunya semut bisa jadi, berkata udkhulu masakinakum, ya semut-semut, kuman-kuman semua silakan masuk ke sarang semua masing-masing. Jangan ada yang berkeliaran di luar. La yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Sehingga tidak sampai keinjak sama Sayyidina Sulaiman. Mereka enggak tahu kerana kecil-kecil. Atau Sayyidina Sulaiman besar-besar, kaumnya besar-besar, ntar keinjak, mereka enggak tahu. Tak sadar. Jadi semut-semut itu Sayyidina Sulaiman mau lewat, masuk semua ke sarang. Baru Sayyidina Sulaiman tahu, oh Masya Allah ini semut pintar juga ini raja semut, ratu semut tadi. Kata Sayyidina Sulaiman, fatabassama dhahikan min qawliha, senyum Sayyidina Sulaiman. Oh ini semut ni Masya Allah juga ini. Semut. Jadi semut kadang-kadang raja semut lebih pintar dari raja manusia. Raja manusia, presiden manusia menghancurkan rakyat, membunuh rakyat, memenjarakan rakyat. Kamu tahu, lebih pintar raja semut dibanding raja manusia sekarang. Raja semut di masa Sulaiman, menjaga rakyatnya benar-benar, sangat memperhatikan rakyatnya, sehingga tidak ada satupun rakyat yang tersakiti dan ada lewat ketika Sayyidina Sulaiman menginjak tanpa sadar. Tak tahu. Kalau raja sekarang enggak ada. Raja sekarang dimakan uang rakyat semua. Enggak mau tahu. Marhaba. Kita sekarang bukan suruh masuk lagi, semprot pakai baikon. Semut. Semut. Mau hukum membunuh semut gimana? Kalau cuma tanya Ustaz, hukum bunuh semut gimana? Kalau membunuh semut, kalau misalkan mengganggu, silakan boleh. Boleh. Misalkan di rumah kita semut banyak, di sini semut, sana semut, pusing, silakan bunuh. Tapi kata ulama jangan membakar, enggak boleh bakar. Kadang-kadang kita tuangi minyak, bakar. Enggak boleh bakar karena api membakar itu khusus hak Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh bagi seorang makhluk pun ketika mengiqab ataupun menyiksa sesuatu benda yang lain dengan memakai api. Yang dikhusus ke Allah Subhanahu wa taala. Atau semprot pakai baikon. Seperti nyamuk. Antar jangan fatwa, Ustaz kita enggak boleh bunuh nyamuk. Aduh, pusing juga gimana mau tidur. Enggak boleh. Jadi binatang kecil-kecil itu selama mengganggu semut ataupun malahan kalau tikus sunnah dibunuh. Tikus sunnah bunuh. Tikus, ular, ada berapa 5 binatang itu. Cicak, termasuk ini kalbun aqur, anjing yang suka gigit orang, itu sunnah dibunuh. Jadi kemana tadi? Fatabassama dhahikan min qawliha. Sayyidina Sulaiman senyum dengan, oh ini insyaallah pintar ini. Semut. Subhanallah. Binatang lebih pintar manusia sekarang. Raja manusia sekarang korupsi doang kerjaan. Habis uang rakyat. Semut tidak, berusaha sebisa mungkin menjaga rakyat. Semut, ya subhanallah. Semut lebih bagus. Raja semut lebih pintar, lebih bagus, lebih bijaksana dibanding raja-raja manusia sekarang. Wa qala rabbi auzi'ni, baru saat itu ketika Sayyidina Sulaiman ini semua baru beliau berdoa, wa qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta. Ini boleh dibaca. Tapi kalau Ustaz saya enggak tahu baca, enggak hafal ini. Saya enggak hafal ini. Gimana Ustaz? Ya udah subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Selesai. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Selesai. Baca tasbih ketika salat. Juga ada cara-caranya, jangan sujud selesai. Jadi yang pertama takbir, ada kaifiat juga. Pertama takbir, Allahu Akbar. Baru sujud. Ketika sujud bangun duduk tahiyat.
Duduk tahiyat terakhir baru assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi. Itu kita cara sujud. Kalau di luar salat, baik sujud syukur atau sujud tilawah. Jangan sujud langsung, takbir dulu, takbiratul ihram. Takbiratul ihram, Allahu akbar. Boleh sambil berdiri, boleh sambil duduk mulanya. Allahu akbar. Allahu akbar, sujud, baru bangun, Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi. Itu tata cara sujud. Yang sujud doang selesai. Enggak tahu pemain bola sujudnya apa ya? Enggak tahu sujud apa. Sujud terima kasih, ganti nama apa ya? Bukan sujud syukur ya, sujud terima kasih. Sujud gol kali ya. Allahu alam sujud apa itu? Kalau diniat untuk beribadah, sedangkan mereka enggak nutup aurat, bahaya. Tapi dari segi menampakkan syariat Islam, mungkin menampakkan ini mereka itu Islam bagus. Satu sisi itu bagus. Seharusnya mereka ketika melakukan harus sempurna dikit lah. Maksudnya jangan nggak nutup aurat. Lewatin dikit pakai celana yang lebih panjang sedikit, yang sekiranya nutup lutut. Silakan sujud sana. Karena ini masalah sujud ya. Kemudian Imam Al-Ghazali melanjutkan. Wa qala azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, simahum fi wujuhihim min athari sujud. Ini sifat bentuk orang mukmin, tanda-tanda mukmin, seperti halnya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Tanda mereka di wajah-wajah mereka ada bekasan sujud. Ini jangan diartikan bekasan sujud yang sebagian mukmin seperti hitam seperti ini, enggak. Itu bekasan sujud tidak seperti itu, enggak harus seperti itu. Tapi kalau misalkan kita sujud terus hitam, enggak pas. Bukan haram juga. Ntar jangan pas disampaikan seperti ini, pulang-pulang bapak ngelihat orang yang hitam, ini bukan sujud ini. Enggak gitu juga. Jadi artinya kalau yang hitam memang benar-benar hitam karena sujud, khair. Tapi kalau dipaksa naruh apa misalkan, naruh gosok-gosok atau naruh obat, ini juga bermasalah. Jadi sedangkan kita yang tidak maksudnya ketika melihat orang lain seperti itu, biarin, nggak ada hubungan. Orang hitam, hitam seluruh badannya, nggak ada urusan. Itu bainahu wa bainallah. Cuman syarat ketika sujud, terutama sujud salat. Ketika sujud, syaratnya harus nekan sedikit, jangan naruh doang. Naruh pas kena kayak ditahan gitu, enggak, lepas saja kepala biar dia nekan dikit, tapi jangan digosok-gosok juga, lecet terus, jangan juga, nggak perlu. Wallahu alam, nggak tahu apakah itu memang benar karena memang sujud atau bukan karena sujud. Tapi kita yang melihat harus husnudzan, nggak boleh suudzan. Ini orang ini yang pengen riya, ini nggak boleh. Karena yang mengetahui isi hati seseorang cuma dia dan Allah. Orang lain nggak ada yang tahu. Nggak boleh, kita nggak bisa membelah hati manusia. Jadi kita husnudzan. Bisa jadi beliau memang orang salihin, beliau memang banyak sujud. Alhamdulillah. Artinya simahu fi wujuhihim min athari sujud. Artinya apa? Faqila, ini tanda-tanda yang dimaksud, tanda sujud tadi. Tanda-tanda orang beriman itu ada bekasan sujud. Apa makna bekasan sujud? Kata ulama ketika menafsirkan, pendapat yang pertama, huwa ma yaltasiqu bi wujuhihim minal ardi inda sujud. Arti athari sujud di situ tadi yaitu debu-debu yang nempel ketika sujud. Ini nih. Kan orang ulama dulu nggak ada yang kayak gini, masya Allah ini. Yang dulu nggak ada, langsung di debu, di pasir langsung. Pas bangun yang nempel di sini. Itulah makna athari sujud. Yang nempel-nempel di dahi. Tapi sampai sekarang ada masjid, nggak pernah lihat di daerah mana. Itu mereka nggak mau pakai ini. Harus pakai debu padang pasir. Kamu mereka pakai. Mungkin untuk supaya lebih supaya ini benar-benar nempel ke tanah. Biar benar-benar merasa bahwa kita ini rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kalau ini 1 senti, kalau bisa 5 senti tebal seperti ini. Enggak perlu, seharusnya di marmer langsung. Biar orang kerasa. Seharusnya enggak pakai marmer, sudah langsung di lantai.
di masjid-masjid orang itu. Biar kerasa, benar-benar pas bangun itu kerasa, oh ada jatuh ni apa namanya, yang bekas debu-debu itu ada yang jatuh di baju. Oh itu kerasa. Coba aja bapak lakukan sekali saja. Kalau misalkan bapak umrah atau haji, silahkan sholat sekali di padang pasir. Oh diprotes. Ini masjid apa nggak ada uang masjid, boleh kali protes. Anjing enggak? Ya, harusnya silakan, misalkan bapak misalkan umrah atau haji, silakan bapak sholat sekali aja. Saya pernah gitu melakukan sholat langsung di tanah. Itu pas kita bangun, kemudian yang debu-debu ataupun pasir yang nempel di sini, giliran jatuh itu kerasa kayak jatuh dosa. Nah, itu kenikmatan yang dirasakan melebihi dari orang yang sujud di sini. Memang kita kalau dilihat apa itu kolot kuno, tapi sebenarnya kenikmatan dalam salat terus merasa rendah diri di hadapan Allah ketika sujud, langsung nempel di tanah, langsung nempel di pasir. Nah, itu lebih tinggi dibanding kalau seperti ini. Apalagi kadang-kadang kita lebih apa namanya pengen di takabur, pengen menampakkan saya punya sajadah, punya bagus semua. Harusnya solat ini tujuannya bukan untuk bermewah-mewah. Solat tujuannya untuk merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan justru saya Ustaz tak bisa sujud kalau di lantai, saya harus punya sajadah yang setebal ini. Ya sajadah setebal ini. Enggak, kalau bisa di lantai langsung ahsan, bagus. Biar lebih apa namanya perasaan bahwa kita itu rendah, bahwa kita itu ntar bakal mati masuk ke tanah. Ini masih di atas tanah, nanti kita menyelam di bawah tanah, masuk ke bawah tanah, rasain itu. Dan masuk dalam tanah, ini nanti dibuka ini. Mungkin kalau kita makamin kuburin manusia mayit, ini ntar ketika dimasukkan ke kubur ini dibuka. Walaupun dasarnya tutup semua, tapi ketika dimasukkan ke kubur, sunnah ini yang bagian kan ntar ditaruh di sini seperti ini. Ini dibuka. Supaya apa? Supaya tanah langsung nempel di pipi. Nggak ada manusia yang walau bagaimanapun ke dunia mau presiden, mau Fir'aun atau Fir'aun mati. Nggak ada manusia yang hidup kekal dunia. Semua mati dan semua ke dalam tanah. Kenapa ketika hidup saya harus seperti ini, harus tebal, harus ini, harus itu ya. Nanti mati bawah tanah ngapain? Selamat. Kecuali kalau ada manusia yang selamat nggak mati. Nggak ada manusia yang nggak mati. Fir'aun mati. Ada lagi manusia yang menganggap dirinya Tuhan. Ada lagi martabat lebih tinggi dari Tuhan. Tidak ada kayak manusia sekarang menganggap dirinya Tuhan. Fir'aun yang derajatnya menganggap dirinya Tuhan. Tidak ada lagi sudah. Ujung mati juga, tanah juga. Bukan ke tanah malahan dia. Tidak tahu kemana itu orang. Makanya kalau masjid kita nggak boleh seperti itu, Pak. Diprotes ya. Itu pun harus divakum sehari 5 kali ya. Kalau ada debu dikit aja, ini langsung. Ini masjid apa nggak ada uang ini. Allah ya faham. Jadi seperti itu. Jadi pendapat yang pertama min athari sujud, artinya debu-debu yang nempel di dahi ketika sujud. Nah, ini pendapat yang pertama. Tanda-tanda orang beriman yaitu ada tanda bekas sujud. Bekas sujud artinya itulah debu-debu yang nempel ketika sujud. Nah, coba Bapak rasakan sekali saja. Walaupun nggak harus diarap di sini, di rumah atau kemana gitu. Coba salat langsung sujud nempel ke tanah. Oh, itu perasaannya 1000 kali lebih enak dibanding salat di sini. Di tanah Arab sebenarnya kan nggak bawa penyakit. Kalau di sini penyakit semua. Insyaallah enggak Pak Ji. Yang pertama syaratnya dia tidak bernajis. Tempat yang suci, misalkan kita lihat apa namanya ke sawah. Biasanya orang-orang petani itu sering nggak bawa sajadah, nggak langsung salat sujud. Subhanallah, sujud. Jadi athari sujud artinya debu-debu yang nempel di kepala, di dahi ketika sujud. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, arti athari sujud huwa nurul khusyuk. Makna bekas sujud, tanda mukmin itu ada bekasan sujud. Artinya cahaya khusyuk. Cahaya khusyuk. Makanya ada sebagian para aulia Allah, idza ru'u dzikirallah. Itu manusia yang paling bagus.
Manusia yang giliran kita ngelihat beliau doang kita langsung keingat, pengen berzikir ke Allah. Ada enggak manusia seperti itu? Dengan ngelihat muka beliau saya sudah, enggak perlu beliau nasihat, enggak perlu apa. Ada sebagian manusia mukmin seperti itu, wali biasanya aulia Allah. Muka mereka itu memberi hidayah untuk manusia yang lain. Walaupun dia enggak nasihat, dia enggak khutbah, dia enggak apa. Orang lain ngelihat muka dia saja, sudah astagfirullahaladzim, langsung keingat dosa. Artinya muka beliau itu jadi hidayah untuk manusia. Banyak para aulia seperti itu. Sampai sekarang masih banyak ulama-ulama yang ketika giliran kita ngelihat, mereka ngelihat doang. Kita belum mendengar ceramahnya, baru ngelihat doang langsung keingat astagfirullahaladzim, langsung keingat dosa. Ataupun ketika melihat mereka langsung keingat Allah, subhanallah, Allahu akbar. Nah, ini contoh salah satu tanda wali. Salah satu tanda orang itu dekat dengan Allah ketika orang lain melihat mukanya mengingat Allah. Idza ru'u dzukirallah. Ketika dilihat mereka yang melihat pasti berzikir ke Allah, langsung ingat Allah. Ini banyak, enggak satu dua, banyak apa namanya? Cuma dengan melihat muka mereka saja langsung kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Langsung keingat dosa, langsung keingat oh ya Allah. Ini bekasan sujud. Ini hasil dari mana itu? Sehingga orang lain dengan melihat keingat Allah. Ini bekas dari banyaknya sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya nurul khusyu' fa innahu yushriku minal batin ala zahir. Karena nur cahaya khusyuk ini walaupun khusyuk dasarnya di hati, tapi akan terpancar di muka. Akan terpancar di muka sehingga orang lain dengan melihat muka dia saja sudah langsung keingat Allah. Langsung taubat. Ini dikisahkan seperti Sayyidina Habib Umar bin Hafiz. Beliau pernah ke Kenya, negara Kenya, yang ibu kotanya Nairobi, negara Afrika. Ada salah satu orang di situ tentara jenderal. Beliau itu ahli maksiat. Kemudian taubat dengan melihat muka doang. Melihat muka beliau taubat sudah. Saya ngelihat ketika melihat muka beliau itu enggak mungkin beliau itu pembohong. Pasti orang saleh itu enggak, pasti orang dekat dengan Allah, taubat. Enggak ngedengar ceramah, enggak ngedengar apa, melihat muka doang taubat. Ini yang dimaksud athari sujud. Dengan banyaknya sujud, banyaknya khusyuk ketika sujud sehingga terpancar yang dasarnya di hati terpancar sampai ke muka. Sehingga orang lain dengan melihat muka dia tenang. Kalau lagi susah, Masya Allah, melihat muka beliau tenang hatinya. Langsung ingat Allah. Kalau misalkan kemarin pernah menzalimi manusia yang lain, pernah mencuri, melihat muka beliau langsung, waduh, kemarin saya maksiat. Nah, ini tanda wali. Nah, seperti itu. Itu yang maksud dari sebagian ulama mengatakan arti athari sujud itu. Wahwal asah, itu pendapat yang kuat. Arti simahum fi wujuhihim min athari sujud. Tanda-tanda mukmin itu terpancar bekasan wudu, bekasan sujud di mukanya. Artinya apa? Nurul khusyuk. Artinya cahaya khusyuk terpancar di mukanya, walaupun dasarnya khusyuk di hati, di dalam batin, tapi itu akan terpancar keluar, yang efeknya membuat manusia yang lain ketika melihat, dengan semata melihat saja langsung keingat Allah, langsung taubat. Kadang-kadang kalau kita tidak, orang lain melihat muka kita, oh langsung keingat dosa dia, senang dia, makin semangat melakukan dosa. Ini artinya ini orang ini jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, pendapat yang terakhir athari sujud itu artinya al-gharam, cahaya yang muncul di muka nanti di hari kiamat. Karena nanti di hari kiamat al-mu'min akan terlihat terpancar di muka dan di seluruh tubuhnya memancarkan cahaya dari bekasan sujud di muka. Sebagian ulama mengartikan seperti itu. Setidaknya ada 3 tafsir dari athari sujud. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Tanda-tanda mukmin yaitu ada bekas sujud di muka. Apa makna bekas sujud? Yang pendapat yang pertama itulah bekas debu-debu yang nempel setelah sujud. Pendapat yang kedua yaitu nurul khusyuk, cahaya khusyuk yang ada di hati yang akhirnya terpancar di luar, yang kalau orang lain melihat dia langsung taubat Allah Subhanahu wa taala. Kufar dengan semata-mata melihat dia masuk Islam. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
kufar melihat muka Rasul langsung masuk Islam. Ini yang terakhir yaitu cahaya yang terpancar di muka mukmin nanti di hari kiamat. Itulah 3 tafsir dari simahum fi wujuhihim min athari sujud. Allahumma ja'alna minas sajidin. Allahumma ja'alna minal mu'minin al-kathir sujud. Alladhina fi wujuhihim min athari sujud. Birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam.